wak lebay. Awas, tangkap iblis. Jelas kan? Wasiat Rasulullah, orang-orang yang bertakwa ditempatkan ke dalam surganya Allah. Hal itu bisa saudara-saudaraku lihat di Al-Quran surat yang ke-39 ayat 73 dan surat 22 ayat 1. Ini melanjutkan kemarin tentang nasab bukan jaminan. Biar jelas ini masalah ini. Biar jelas. Nasab bukan jaminan. Siapapun manusianya, dari mana asal usulnya, bukanlah itu kemuliaan. Tapi kemuliaan itu adalah orang bertakwa kepada Allah. Ingat baik-baik. Jadikan ini referensi. Jadikan ini perbandingan, studi perbandingan. Jadi kalau mencari guru, jangan karena dia berasal dari suatu bangsa tertentu, dia mengaku sebagai ABCD, langsung percaya. Jangan. Nasab bukan jaminan. Yang pertama kan gua udah jelaskan tentang hadis Rasul. Yang mulia itu bukan karena dia orang Arab, atau bukan orang Arab, atau orang kulit hitam lebih mulia dari kulit putih, atau orang kulit putih lebih mulia dari kulit hitam. Bukan itu semua. Tapi kata Rasulullah itu takwa. Mengenai takwa, nanti buka ya. Tentang takwa ini perlu dilihat di Al-Quran terjemahan. Dia sengaja rujukan Al-Quran terjemahan. Karena Al-Quran terjemahan di Indonesia ini ditulis bukan dikarang ya, ahli-ahli di bidangnya. Gua percaya sama mereka. Indonesia ini hebat, apa aja ada. Pemimpin-pemimpinnya hebat. Jelas. Presiden-presiden negeri ini meletakkan sesuatu pada ahlinya. Ini bukti. Maka kita harus apresiasi nih para pejabat negara. Kita jangan terlalu mencela, menghujat. Jangan. Dari sisi baiknya banyak. Ada Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia itu orang-orang ahli dalam ini. Jadi kalau ada orang yang mau membubarkan Majelis Ulama Indonesia, itu nyata setan-setan dari jenis manusia, jaringan iblis, laknatullah. Wahai umat Islam, kau harus cerdas. Oke, kembali ke takwa ya, biar tahu takwa. Bertakwalah kepada Allah. Nanti bisa dilihat di surat 53 ayat 9 dan surat 15 ayat 45, surat 30 ayat 22, surat 16 ayat 128, surat 39 ayat 20. Seperti tadi saya lebay katakan kan, orang yang bertakwa akan dimasukkan Allah Azza wa Jalla ke dalam surganya. Quran surat 39 ayatnya 73 dan surat 22 ayat 1. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Nah, ingat ini lagi. Takwa. Allah yang menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya, makhluk-makhluknya, sudah menjelaskan sebaik-baik bekal adalah takwa. Bukan status jabatan, bukan emas intan berlian, bukan rumah mewah, harta berlimpah, bukan. Mobil mewah juga bukan, tapi takwa. Itulah sebaik-baik bekal. Nanti dilihat ya di surat 2 Al-Baqarah. Al-Quran surat Al-Baqarah. Surat kedua ayat 197. Orang bertakwa dimasukkan ke dalam surganya Allah. Surat 52 ayat 17 sampai 18. Orang yang mulia di sisi Allah itu orang yang bertakwa. Bukan presiden, bukan menteri, bukan gubernur, bukan wali kota, bukan camat, bukan lurah, kepala desa, bukan, tapi orang bertakwa.
Tapi apabila pejabat-pejabat itu bertakwa kepada Allah, mereka lah orang yang mulia. Ini kita doakan petinggi-petinggi kita ini jadi orang yang bertakwa kepada Allah agar mereka nanti masuk surga. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ciri-ciri orang yang bertakwa itu di Al-Qur'an surat ke Al-Imran, surah Al-Imran ayat 134 dan Al-An'am ayat 153. Nah, itulah bahasa takwa tadi. Itu takwa. Jadi siapapun, kemarin Wak sebut ya suku-suku gitu. Ada mungkin suku yang Wak sebut, ya Wak mungkin lupa. Wak nyebut suku-suku itulah bukti kekayaan Indonesia yang terdiri dari berbagai suku-suku. Wak juga pernah dengar ada seorang tokoh Tionghoa, dia lebih suka disebut suku Tionghoa. Suku Tionghoa itu adalah bagian bangsa, bagian kita semua dari negeri ini. Jadi jangan ada di antara kita saling merasa lebih tinggi, merasa lebih hebat dari suku yang lain, merasa lebih mulia mungkin dari suku-suku dan bangsa lain. Tidak. Karena tidak ada dalil dan hujah. Tapi manusia yang mulia, yang bertakwa, melaksanakan perintah Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebatas kesanggupan, meninggalkan larangan dan larangannya secara totalitas. Itulah takwa. Takwa. Jadi banyak orang bicara takwa, tapi dia terus terang masih melakukan bid'ah tahlil khurafat. Dia sendiri tidak berhasil membenahi dirinya, udah bicara kepada orang lain. Karena Allah udah berkata, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya prioritaskan memberi ilmu kepada keluarga dulu. Prioritaskan, utamakan. Baru tetangga, baru ke orang lain. Istri masih durhaka kepada Allah, tidak melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Istri masih melaksanakan bid'ah tahlil khurafat. Dia udah ceramah sama orang lain, dia udah berdakwah sama orang lain. Ini kurang tepat dan kurang elok. Benahi dulu diri dan keluarga, baru dakwah. Itu baru hebat. Sebagaimana Rasulullah, sebagaimana para sahabat melaksanakan risalah Islam, baru ke orang lain. Jadi jangan jungkir balik hidup ini dibikin. Tapi dia merasa hebat, merasa Quran Sunnah paling benar. Tidak. Yang benar itu Al-Quran, yang benar itu hadis Rasulullah, yang benar itu sahabat, yang benar itu ulama waris Nabi. Siapa mereka? Perawi-perawi hadis, Imam Muslim, Imam Bukhari, Imam Tirmidzi, Imam Abu Daud, Ibnu Majah, dan masih banyak lagi. Para imam-imam mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Imam Ahmad, banyak. Itulah ulama warasatul anbiya. Itu aja udah banyak harus kita pelajari. Bagaimana kita mempelajari kitab-kitab lain, sejarah-sejarah lain. Makanya mulai hari ini, jika kalian semua ikut pengajian, kalau gurunya udah menceritakan biografi pribadinya, biografi guru-gurunya, biografi nenek moyangnya, tinggalkan. Tinggalkan itu majelis. Tapi kalau ada ulama menyampaikan Al-Quran, terjemahannya ini di surat ini, ayat ini, hadisnya begini di kitab ini, tafsirnya ini, Ibnu Katsir, Ibnu Abbas, itu baru kalian dengar, kalian ikuti. Itulah salah satu ciri-ciri ulama warasatul anbiya. Tapi mereka ini difitnah, dihujat oleh iblis dan pasukannya, margazin-margazinnya, setan-setan dari jenis manusia sebagai Wahabi. Yang bodoh termakan, yang bodoh percaya. Kenapa? Talik buta kepada gurunya. Jadi kok kata gurunya A, maka dia sami'na wa ata'na. Kasian kan? Kasian. Talik buta ini jalan menuju ke neraka. Macam kacamata kuda. Itulah takwa ya. Takwa
bertakwa itu bukan karena dia orang apa, tapi karena ketakwaannya kepada Allah dan Rasulnya. Itulah definisi takwa. Banggalah kalian, wahai bangsa Indonesia. Sekarang kalian sudah tahu, sudah sampai berita kepada kalian. Walaupun kita bangsa Indonesia, jika kita bertakwa kepada Allah, kita yang mulia. Nantikan film-film berikutnya di Teropong Wak Lebay.